Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi. Untuk turunan fungsi yang akan kita bahas pada kali ini adalah yang pertama adalah konsep dari turunan fungsi itu sendiri, kemudian aturan-aturan dalam turunan fungsi. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu turunan fungsi. Definisi dari turunan pertama dari suatu fungsi f adalah fungsi lain dari f aksen yang nilainya pada sembarang bilangan c adalah f aksen c sama dengan limit fc plus h min fc per h untuk h mendekati 0. Nah, ini asalkan limitnya ada. Nah, jika limitnya ada, maka dikatakan f-nya terdiferensialkan di c. Kemudian notasi dari turunan, misalkan kita punya fungsi y sama dengan fx, maka turunan pertama dari fungsi y ini dapat kita tulis y aksen atau f aksen x atau dy per dx atau d per dx f. Nah, kemudian notasi untuk nilai dari turunan y sama dengan fx di titik x sama dengan c ditulis seperti ini, atau f aksen c. Contoh, misalkan diketahui fungsi fx sama dengan 2x kuadrat. Nah, kita diminta untuk menghitung nilai f aksen 2 menggunakan definisi turunan. Berarti kita menggunakan definisi yang ini ya. Oke, jadi f aksen 2 sama dengan limit f 2 plus h min f2 dibagi dengan h. Kemudian kita uraikan f2 plus h, berarti kita masukkan ke fungsinya. Jadi x-nya digantikan dengan 2 plus h, sehingga 2 dikali 2 plus h kuadrat min 2 dikalikan 2 kuadrat per h, untuk h mendekati 0. Kemudian diuraikan menjadi 2 dikalikan 4 plus 4h plus h kuadrat min 8 dibagi h. Kemudian diperoleh limit 8 plus 8h plus 2h kuadrat min 8 dibagi h untuk h mendekati 0. Kemudian disederhanakan kembali menjadi seperti ini. Kemudian kita selesaikan di sini diperoleh selanjutnya adalah limit 8 plus 2h untuk h mendekati 0. Nah, diperoleh 8 ditambah 2 kali 0 sama dengan 8. Ini contoh untuk menghitung nilai turunan pada titik x sama dengan 2 dengan menggunakan definisi turunan. Kemudian aturan-aturan yang ada dalam turunan. Yang pertama ini aturan untuk fungsi konstanta. Fungsi konstanta. Jadi misalkan kita punya fungsi y sama dengan yang y sama dengan x atau fx sama dengan y sama dengan k atau fx sama dengan k, maka turunannya adalah 0. Jadi turunan dari konstanta itu adalah 0. Sehingga di sini bisa di dx sama dengan 0 atau f aksen x sama dengan 0. Itu untuk aturan yang pertama. Yang kedua adalah aturan untuk fungsi pangkat. Misalkan di sini kita punya y sama dengan fx, untuk fx-nya sama dengan x pangkat n, maka turunan atau turunan dari fx ini adalah n dikalikan x pangkat n min 1. Sekali lagi, jika kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya adalah n dikalikan x pangkat n min 1. Jadi n-nya turun ke depan menjadi nx, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi f aksen x sama dengan nx pangkat n min 1. Contoh, kita punya fungsi y sama dengan x pangkat 3. Maka turunan y adalah 3 yang turun ke depan ya, 3 kali x pangkat 3 min 1, berarti 3 kali x pangkat 2. Contoh berikutnya, y sama dengan x pangkat 9, maka turunannya adalah 9 kali x pangkat 9 min 1, jadinya adalah 9x pangkat 8. Untuk generalisasinya secara umum, jadi jika kita punya fungsi fx sama dengan c, x pangkat n dengan c-nya adalah suatu konstanta, maka turunan dari f aksen x-nya, f
maka turunan dari fx atau f aksen x sama dengan c-nya tetap, kemudian x pangkatnya kita menggunakan aturan pangkat tadi, jadi n kali x pangkat n-1, sehingga f aksen x-nya sama dengan cn x pangkat n-1. Contoh, ini semua contohnya saya ambil di buku Ciang ya. Yang pertama adalah diberikan fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3. Maka turunannya adalah 4-nya tetap ya, jadi 3-nya turun, jadi 4 kali 3 kali x pangkat 3 min 1, jadi 12x pangkat 2. Berikutnya, jika kita punya fungsi 3x pangkat min 2, maka 3-nya tetap 3 dikalikan dengan min 2 kali x min 2 kurang 1. Berarti 3 kali min 2 adalah min 6, kemudian x pangkat min 2 min 1 adalah negatif 3. Ini negatif ya. Kemudian berikutnya adalah aturan penjumlahan. Nah, aturan penjumlahan, misalkan kita punya dua fungsi, yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Kita diminta untuk mencari turunan fungsi fx plus fungsi gx. Maka, baik ini penjumlahan atau pengurangan ya, maka turunannya adalah f aksen x ditambah g plus minus g aksen x. Jadi, turunan dari jumlahan suatu fungsi sama dengan penjumlahan turunan dari masing-masing fungsi. Contoh, di sini kita punya fungsi 5x kuadrat plus 9x pangkat 3. Di sini kita punya dua fungsi ya, fx sama dengan 5x pangkat 3 dan gx sama dengan 9x kuadrat. Nah, berapakah tentukan turunan dari 5x pangkat 3 plus 9x pangkat 3. Nah, di sini berarti kita sama saja dengan menurunkan masing-masing. Jadi 5x pangkat 3 diturunkan, kemudian 9x pangkat 3 diturunkan, baru kemudian dijumlahkan. Jadi seperti ini. 5x pangkat 3-nya kalau diturunkan jadinya 15x kuadrat ketemu. Kemudian kalau 9x pangkat 3 kalau diturunkan menjadi 9 kali 3x pangkat 2 berarti 27x kuadrat. Jadi ketemu ya. Jadinya adalah 15 plus 27x kuadrat sama dengan 42x kuadrat. Kemudian aturan berikutnya adalah perkalian. Jadi seperti kita masih punya dua fungsi, yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Maka turunan dari fx plus gx sama dengan fx dikalikan dengan turunan gx ditambah gx kali turunan fx. Jadi fx kali g aksen x ditambah gx kali f aksen x. Ini adalah aturan untuk perkalian. Jadi kalau teman-teman biasa mendengar misalkan ada dua fungsi u dan v, maka perkalian turunan dari perkaliannya adalah u aksen v ditambah uv aksen. Ini bisa dibalik ya, apakah gx kali f aksen x atau ditambah fx kali g aksen x. Kemudian contohnya, misalkan di sini kita punya dua fungsi, yaitu fx-nya 2x plus 3 dan gx sama dengan 3x kuadrat. Nah, berarti kita untuk yang pertama berarti fx dikali g aksen x, berarti fx-nya 2x pangkat 3, 2x plus 3, kemudian turunan pertama dari 3x kuadrat adalah 6x. Berarti jelas yang pertama, kemudian ditambah. Berikutnya kita yang g-nya tetap, berarti g-nya tetap 3x kuadrat, kemudian fx-nya yang kita turunkan. 2x plus 3 kalau kita turunkan adalah 2. Karena 3-nya kalau diturunkan adalah 0, jadi 2 ya. Sehingga menjadi 18x kuadrat plus 18x. Kemudian berikutnya adalah aturan pembagian. Jika kita punya dua fungsi fx dan gx, maka turunan dari fx per gx sama dengan f aksen x dikali gx min fx kali g aksen x per g kuadrat x. Ingat, yang pertama kali yang di depan ini adalah yang pembilang. Jadi pembilangnya diturunkan dulu baru dikalikan dengan penyebut. Jadi f aksen x dikali gx min fx kali g aksen x per g kuadrat x. Berarti ininya diturunkan dikalikan dengan pembilang, kemudian dikurangi dengan penyebut, pembilang dikalikan dengan
turunan dari penyebut kemudian dibagi dengan penyebutnya dikuadratkan. Contoh, kita punya fungsi fx-nya adalah 2x min 3 dan gx-nya adalah x plus 1. Maka yang pertama adalah kita cari turunan fx-nya dulu. Turunan dari 2x min 3 adalah 2 dikalikan x plus 1 dikurangi 2x min 3 yang tetap, kemudian x plus 1 kita turunkan menjadi 1 dibagi ini dikuadratkan x plus 1 kuadrat. Jadi kan adalah 5 per x plus 1 kuadrat. Kemudian berikutnya adalah ada aturan rantai. Aturan rantai dz per dx sama dengan dz per dy dikalikan dy per dx. Misalkan di sini kita punya fungsi z, fz, fz dan fy. Maaf, kita punya fungsi fy dan fx biasanya. Jadi kita punya dua fungsi yaitu fx dan fy. Sehingga nanti dz per dx-nya adalah turunan dari f aksen adalah turunan dari sama dengan f aksen y dikalikan dengan g aksen x. Nah, di sini z-nya sama dengan 3y. Misalkan ini adalah z-nya adalah 3y kuadrat, berarti ini fungsi fy. Misalkan z sama fy sama dengan 3y kuadrat, kemudian y-nya di sini adalah 2x plus 5. Maka dz per dx-nya adalah dz per dy. Berarti ini diturunkan terhadap y. Jadinya adalah 6y. 6y itu saja ya, 6y ya. 3 kali 2 y pangkat 2 min 1 sama dengan 6y. Kemudian turunan dari dy per dx sama dengan 2, sehingga 6y kali 2 sama dengan 12y. Nah, kemudian y-nya kita inputkan lagi menjadi 12 dikalikan y-nya adalah 2x plus 5, berarti 12 kali 2x plus 5 sama dengan 24x plus 60. Ini adalah aturan rantai. Jadi teman-teman bisa lihat dz per dx ini, jika kita tarik sini akan ketemu ya dz per dx. Itu adalah aturan rantai. Oke, demikian materi untuk turunan, khususnya untuk konsep dan aturan turunan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.